Hai, saya Audini Nivira Putri, NIM 1708561036, Program Studi Informatika Universitas Udayana. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggabungkan dua file bunyi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sinyal. Sinyal adalah suatu besaran yang bervariasi terhadap waktu. Akan tetapi, definisi tersebut masih sangatlah abstrak, sehingga kita akan menggunakan contoh yang lebih nyata, yaitu bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Kebanyakan suara adalah gabungan berbagai sinyal getar yang terdiri dari gelombang harmonis. Sinyal dan bunyi dapat diolah atau disintesis dengan bahasa pemrograman Python. Untuk itu, kita langsung masuk saja ke kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini, saya menggunakan aplikasi Visual Code dengan menggunakan ekstensi Jupyter Notebook yang sudah disediakan. Kita akan melakukan dua metode, yaitu yang pertama, memplotkan sinyal sin dan cos, serta yang kedua, menggabungkan dua bunyi menjadi satu kesatuan. Untuk itu, kita memerlukan beberapa library yang akan digunakan dalam pengkodingan. Karena akan dibuat beberapa plot yang menunjukkan fungsi trigonometri sinus dan kosinus, serta mengambil data file bunyi, maka kita harus mengimport matplotlib, mengimport numpy, mengimport tingdsp, mengimport tingplot, dan juga audio segment dari PyDub. Selanjutnya, kita akan membangun satu set nilai X dari 0 ke 4pi dengan peningkatan 0,1 radian untuk digunakan dalam plot sinyal. Nilai X disimpan dalam array numpy. Fungsi numpy arrays sendiri memiliki 3 argumen diantaranya start, stop, dan step, atau mulai, berhenti, dan besaran langkah. Pada kali ini dimulai dari 0, berhenti di 4pi, dan melangkah sebesar 0,1 radian. Seperti pada layar, X sama dengan NP arrays, di mana 0 merupakan start, 4 kali pi sama dengan stop, dan 0,1 sebagai step. Kemudian Y sama dengan NP sin X. Untuk membuat plot, kita menggunakan fungsi pyplot, di mana baris pyshow akan menampilkan plot sinyal, seperti pada gambar. Maka terbentuklah sinyal sin X. Lalu, kita akan membuat dua array numpy yang sama X dan Y seperti sebelumnya, dan menambahkan array numpy ketiga yang merupakan kosinus dari X, di mana Z sama dengan NP cos X. Lalu, kita akan memplotkan Z tersebut dan akan menampilkan sinyal yang telah dibuat, di mana pada gambar merupakan sinyal cos. Untuk memplot baik sinus dan kosinus pada set yang sama, kita perlu memasukkan dua pasang nilai X, Y ke dalam argumen pyplot. Pasangan pertama adalah X dan Y. Ini sesuai dengan fungsi sinus. Kemudian pasangan kedua adalah X dan Z yang sesuai dengan fungsi kosinus. Jangan lupa untuk pyshow untuk menampilkan sinyal yang telah diplotkan. Itu tadi merupakan cara untuk memplotkan sinyal sinus dan kosinus secara bersamaan. Untuk selanjutnya, yaitu menyatukan dua bunyi dan melihat perbedaan hasil gelombang yang dihasilkan dari kedua bunyi tersebut. Bunyi yang saya gunakan diantaranya adalah bunyi trompet sebagai bunyi 1 dan bunyi drum sebagai bunyi kedua. Dimulai dari mengambil file WAV bunyi 1 dengan menggunakan audio segment dengan memasukkan sesuai alamat tempat file bunyi yang telah kita simpan. Untuk melihat plot gelombang pada file WAV tersebut, dapat kita gunakan objek wave yang terdapat pada tingdsp. Wave mewakili signal yang dievaluasi pada urutan titik dalam waktu tertentu. Adapun wave yang telah diplotkan adalah seperti pada gambar. Untuk mengetahui lebih detail gelombang yang terbentuk, dapat kita gunakan segmen dengan start dan durasi yang sesuai dengan kita inginkan. Di sini saya menggunakan start sama dengan 0 dan duration sama dengan 2 untuk semua bunyi yang digunakan. Lalu plotkan mereka, maka akan menghasilkan plot gelombang seperti yang ada pada gambar. Pada gambar ini, hasil sinyal yang telah ditampilkan atau gelombang yang telah ditampilkan itu lebih detail daripada yang sebelumnya, karena kita hanya mengambil durasi sebanyak 2 detik.
Untuk bunyi kedua, kita melakukannya dengan hal yang serupa dengan bunyi yang pertama. Akan tetapi, kita gunakan bunyi drum untuk melihat sinyal gelombang dari file bunyi tersebut. Maka didapatkan segmen yang telah diplotkan seperti pada gambar. Untuk menggabungkan bunyi, digunakan overlay yang kemudian diekspor ke dalam format WAV dan dinamakan file combine. Di sini, bunyi pertama akan di-overlay dengan bunyi kedua dan akan menghasilkan sebuah file WAV baru yang bernama combine. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari penggabungan dua file tersebut, cara yang sama kita gunakan untuk memplotkan gelombang. Maka didapatkan gambar sebagai berikut. Perbedaan bunyi pertama, bunyi kedua, dan bunyi ketiga yaitu bunyi setelah digabungkan dapat dilihat pada gambar. Itulah penjelasan saya mengenai cara menggabungkan dua file bunyi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Terima kasih sudah menonton.